Shalom. Mari kita datang pada Tuhan, bawa ucapan syukur kepada Tuhan berupa pujian penyembahan yang terbaik hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Yesus, kami mengucap syukur di hadapan Engkau ya Tuhan. Sore ini kami kembali datang, kami mau mencari hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur sepanjang hari ini penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kau menolong kami, Kau memberkati kami. Hingga sore ini ya Tuhan, kami mau memberi yang terbaik untuk kami memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Kami mau dengar firman Tuhan, kami mau merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, urapi ya Tuhan ibadah kami mulai awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Mari katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Bukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Amin, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu,
sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku mari melompat, lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Engkau baik. Amin. Bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Ye, haleluya. Hati kami tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya,
terus memuji Engkau ya Tuhan, kami menyembah Engkau. Kau bersorak bagi nama-Mu, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban Mari katakan Yesusku, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari kami memuji keajaiban-Mu. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus. Yesus, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora,
mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, sebab hanya Kau yang layak. ku selalu Yes, Lord. pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, dan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman, bebas silakan. Ku mau menyembahmu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk malam hari ini kami kembali dalam pertemuan ibadah ini. Kiranya kehadiran Tuhan memberkati kami, pertolongan Tuhan menolong kami, sehingga membuka wawasan pemikiran kami, hati kami, untuk menerima pesan Tuhan pada sore menjelang malam ini. Kami mengucap syukur, kami punya kesempatan, kami mendapat bagian lagi untuk terlibat di dalam ibadah dan mendengarkan pesan Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita kembali melihat lagi tentang perjalanan hidup dari kita sendiri dan juga pengalaman para tokoh-tokoh agama dan para rasul. Kita mari membaca dari Kisah Para Rasul yang kelima, ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 38 sampai 42, demikianlah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah, nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita perhatikan tentang bagian yang kita baca pada sore menjelang malam ini. Kita melihat bahwa bagian ini adalah peristiwa yang terjadi ketika rasul-rasul itu melayani Tuhan dengan memberitaan Injil. Oleh karena itu saya memberi tema atau judul pada sore menjelang malam hari ini adalah kasih karunia berlawan dengan ancaman. Kasih karunia melawan ancaman. Kita melihat di sini. Dan apa yang kita baca ini adalah pengalaman daripada pelayanan para rasul. Jadi tema hari ini, topiknya, intinya itu adalah pemberitaan tentang apa yang disebut kasih karunia.
Nah, Bapak Ibu Saudara, apa itu kasih karunia? Kita bisa membaca, kita buka, kita share di Google, kita tahu artinya. Seperti apa kasih karunia diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan kita. Jadi dikatakan begitu bahwa kasih karunia itu adalah sesuatu yang kita terima, apa yang kita dapat bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kelebihan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi atau bukan karena jasa kita. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang diberikan. Kita tidak layak, tapi kita dilayakkan untuk menerima, untuk mendapatkannya. Sesuatu yang saudara dan saya dapat dan terima tanpa jasa baik kita, tetapi kita mendapatkannya, itulah yang disebut dengan kasih karunia. Nah, dalam bahasa Ibrani disebut ken, dalam bahasa Yunani disebut charis. Itu pemahaman tentang kasih karunia. Sesuatu yang dianugerahkan, yang diberikan dengan cuma-cuma kepada saudara dan saya. Bahkan saudara bisa menerima atau saudara melakukannya. Kalau bagian itu ada dalam hidup saudara dan saudara melakukannya, itu disebut kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, rasul-rasul memberitakan Injil, mereka mendapatkan ancaman. Kalau kita baca di pasal yang keempat, itu pengalaman daripada Yohanes dan Petrus ketika dengan teman-teman, ketika mereka memberitakan Injil di Yerusalem dan di kota-kota di daerah sana, mereka ditangkap, mereka dibawa ke pengadilan agama. Tapi sebelum itu mereka ditangkap, dianiaya, mereka dimasukkan di dalam penjara, dan kemudian keesokan harinya mereka dibebaskan keluar dan kemudian diadili. Kalau di dalam pasal 4 itu. Saudara perhatikan, kalau kita baca di pasal 4, pengalaman pertama rasul-rasul, mereka ditangkap, diadili dan dianiaya. Tapi mereka tidak, waktu diadili mereka pengadilan tidak menemukan kesalahan mereka. Artinya yang menyebabkan atau hukuman itu mereka harus masuk penjara. Tidak ditemukan bahwa ada pelanggaran yang berpotensi untuk mereka tetap mendekam di dalam penjara. Karena itu ketika pengadilan mencari-cari kesalahan mereka, tidak menemukannya, dan kemudian pengadilan itu membebaskan mereka. Tetapi apakah dengan ancaman, apakah dengan tekanan, apakah dengan penderitaan yang dialami oleh para rasul-rasul itu mereka berhenti untuk melayani Tuhan? Apakah mereka berhenti untuk bersaksi? Karena mereka mendapat ancaman dan tekanan. Karena tokoh agama, pengadilan agama menyampaikan kepada mereka bahwa kamu dilarang untuk memberitakan dan berbicara tentang nama Yesus kepada orang mana. Tidak boleh. Kami melarang kamu dengan keras, kata mereka, untuk mengajar di dalam nama itu. Dan mereka tidak berhenti. Walaupun dibebaskan dari penjara, dilepaskan dari penjara, mereka tidak berhenti. Mereka tetap melanjutkan pekerjaan dan tanggung jawab yang sama, panggilan yang sama, beban yang sama, semangat yang sama, sukacita yang sama, kegembiraan yang sama, kebahagiaan yang sama untuk terus melakukan kebenaran, yaitu pemberitaan Injil. Jadi pengalaman yang pertama, mereka dibebaskan oleh karena sidang tidak menemukan hal yang berpotensi atau pelanggaran yang berpotensi untuk menjebloskan atau mereka mendekam di dalam penjara. Karena itu mereka dibebaskan. Tapi kita melihat di pasal yang kelima, bagian yang tadi kita baca, bahwa ini adalah pengalaman yang kedua. Yaitu mereka ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara lain, dalam tahanan yang kedua kali. Yang kita baca tadi yang kedua kali. Kalau saudara lihat di dalam pasal yang kelima ayat 18 sampai 21, kita baca di sana. Pasal 5 dari ayat yang ke-18 berkata demikian, mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya,
pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara bahwa pengalaman yang kedua, mereka ditangkap lagi karena mereka masih tetap berbicara dalam nama Yesus. Karena itu mereka ditangkap lagi dan kemudian disesat, disiksa dan dimasukkan dalam tahanan. Tetapi pengalaman kedua ini berbeda dari pengalaman yang pertama. Karena pengalaman yang pertama mereka dibebaskan karena tidak menemukan pelanggaran dan kesalahan yang menyebabkan mereka harus dimasukkan penjara. Di pengalaman yang kedua berbeda. Karena pada waktu malam seorang malaikat atau satu malaikat datang kepada mereka dan membawa mereka keluar dari penjara. Pintu-pintu penjara terbuka dan malaikat itu membebaskan mereka dari penjara. Kita melihat mengapa demikian? Karena Allah membela mereka, karena Tuhan menopang mereka, karena Tuhan setuju kepada mereka untuk apa yang mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu perhatikan, jadi utusan ini malaikat datang dan membebaskan mereka. Tidak dibebaskan begitu saja, tapi dengan sebuah perintah, sebuah dorongan, sebuah sebuah kasih karunia. Dikatakan pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Dan mereka pergi dan mulai berkhotbah, mengajar di tengah bait Allah. Pada waktu pagi, orang-orang telah berkumpul di sidang mahkamah agama berkumpul. Kemudian para pembesar-pembesar kota menyuruh membawa mereka dari penjara. Tapi ketika orang-orang itu sampai ke penjara melihat bahwa pintu-pintu penjara itu tertutup rapat. Gembok-gemboknya masih tetap ada. Penjaganya pun masih tetap di tempatnya. Tetapi para tawanan sudah tidak ada di dalam penjara. Tentu inilah yang membuat seluruh orang yang ada di dalam persidangan menjadi kaget. Para sidang semuanya kaget. Apa yang terjadi? Kok bisa mereka bisa lolos keluar dari penjara tanpa penjara dibuka? Kunci-kunci masih ada, gembok masih ada, penjaga masih di tempatnya. Tetapi para tawanan tidak ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, terjadi satu keajaiban. Dan kalau kita boleh berkata bahwa itu adalah mujizat pembebasan. Keajaiban terjadi karena seorang malaikat datang dan membebaskan mereka. Itulah yang menyebabkan salah satu tokoh agama yang namanya Gamaliel berdiri dan meminta kepada sidang untuk mengusulkan kepada sidang, menasihati kepada sidang mahkamah agama. Dan nasihat Gamaliel itulah yang kita baca tadi di ayat yang ke-38, di ayatnya yang ke-38 sampai dengan 41. Itu yang kita baca. Gamaliel berkata kepada mereka bahwa jangan-jangan kamu melakukan pelanggaran kepada Tuhan atau menyalahkan kesalahan kepada Tuhan. Sebab sudah dikatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah, nasihat itu diterima. Jadi nasihat Gamaliel diterima oleh seluruh sidang dan tidak menyisa mereka. Tetapi kemudian mereka dibebaskan. Tapi sebelum dibebaskan, mereka disesah. Saudara, apa artinya disesat? Dipukuli, dibanting-banting, disiksa, diinjak dan lain sebagainya. Dan mereka mendapatkan tekanan dalam kehidupan mereka. Ada tekanan, ada penderitaan, ada beban, ada ancaman. Itu yang saya sebut ancaman. Tapi bagaimana kita melihat bahwa ini semua terjadi dan mereka menerimanya dengan sukacita dan mereka tetap pergi ke bait Allah dan memberitakan Injil. Apa karena mereka dablek? Apa karena mereka keras kepala? Apa karena mereka ngotot? Apa karena mereka tidak mengerti? Apakah mereka tidak memahami bahwa mereka mengalami penderitaan yang begitu berat? Tidak.
Itulah yang disebut kasih karunia. Kenapa demikian? Karena Allah berkata, firman Tuhan datang kepada mereka melalui malaikat itu, pergilah, berdirilah di bait Allah dan tetaplah memberitakan berita keselamatan. Tetaplah memberitakan berita Injil. Tetap melakukan hal yang baik. Tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dari sinilah kita belajar. Dari sini kita mulai belajar. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia. Dan bagaimana orang mendapatkan kasih karunia? Bagaimana orang mempertahankan kasih karunia? Bagaimana orang bisa mengaplikasikan, menerapkan kasih karunia dalam kehidupannya? Perhatikan baik-baik. Di bawah tekanan dan ancaman, di bawah penderitaan, mereka tetap melakukan hal yang baik. Hal yang baik itu apa? Memberitahukan kabar kesukaan. Memberitahukan Injil keselamatan. Menyampaikan berita sukacita. Membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Dan membebaskan orang-orang dalam pemikiran-pemikiran yang memenjarakan mereka. Jadi Injil kebenaran itu tetap diberitakan meskipun di bawah tekanan dan penderitaan. Dari sinilah kita belajar. Sebab mereka menganggap bahwa kami layak menderita. Saudara perhatikan ayatnya ke-41 berkata demikian. Ayat 40 dikatakan bahwa setelah nasihat Gamaliel diterima, mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka. Menganiaya mereka, menindas mereka, memukul mereka, membanting mereka, dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Pertanyaan saya, sesudah itu mereka dilepaskan, artinya dibebaskan. Nah, ayat 41 berkata, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama itu dengan gembira. Apa alasannya mereka meninggalkan tempat itu dengan gembira? Padahal mereka dibawa tekanan, padahal mereka dibawa pukulan, dibawa cambukan, mengalami penderitaan, mengalami aniaya. Tapi mereka bisa pergi dengan gembira. Apa karena mereka gembira karena mereka dibebaskan dari ancaman? Apakah mereka gembira karena mereka bebas dari pukulan? Apakah mereka gembira karena mereka merasa bahwa dilepaskan dari penjara dan keluar dari sidang? Tidak Bapak Ibu. Baca terus ayatnya. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Amin. Mereka gembira karena apa? Karena mereka merasa layak untuk menerima penganiayaan. Mereka layak untuk menerima penderitaan. Mereka layak untuk menerima pukulan. Mereka layak untuk disesah. Mereka layak, istilah yang sederhana, menderita. Itulah yang membuat mereka pergi dengan gembira. Jadi keluar dengan gembira bukan karena dibebaskan dari penjara. Pergi dengan gembira bukan karena dilepaskan atau bebas dari tekanan dan pukulan. Tidak. Dengan gembira karena mereka layak menderita. Ini yang perlu kita pahami, perbedaannya itu ada di sini. Karena itu mereka pergi dengan gembira. Dari sini kita belajar. Kita belajar bersama-sama untuk melihat perjalanan hidup ini seperti apa. Tentu saudara dan saya bahwa kita mempunyai pengalaman masing-masing. Masih adakah di antara kita yang sampai dengan hari ini ada di bawah tekanan? Masih adakah di antara kita yang sampai dengan hari ini masih ada dalam penderitaan? Masih adakah saudara dan saya di antara yang sampai dengan hari ini masih di bawah ancaman? Atau masih sedang di dalam tekanan atau dalam pukulan, dalam penderitaan, dalam dera dan air mata? Pasti ada mungkin juga. Setiap persoalan, setiap masalah,
Saya memahami bahwa kehidupan ini saudara dan saya kita masing-masing punya pergumulan. Ada hal-hal yang saudara merasa terlalu berat dalam perjalanan hidupmu. Ada hal-hal yang bagian yang kami alami juga dalam pelayanan. Ada hal-hal yang menekan kami yang menjadi beban berat. Bahkan pun juga mungkin dikategorikan sebagai sebuah tekanan dan penderitaan. Tetapi kalau kita memahami kebenaran firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa orang yang tetap melakukan kebenaran, orang yang tetap melakukan kebaikan, orang yang tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, di dalam tekanan dan penderitaan masih tetap setia untuk melakukannya, itu yang disebut kasih karunia. Halo ibu-ibu, saudara-saudara, bapak-bapak yang terkasih. Bagaimana dengan ibu-ibu rumah tangga yang sampai dengan hari ini masih merasa bersalah terus di dalam rumah? Di bawah tekanan suami ataupun keluarga. Melakukan ini salah, melakukan itu salah, kerjakan ini salah. Sudah melayani suami dengan baik, masih juga tetap salah. Diomelin. Atau masih ada karyawan-karyawan yang juga merasa bahwa masih ada tekanan dari pemimpinnya. Kerjakan ini tidak betul, dimarahi terus, ini salah, itu salah, tidak benar, bahkan merugikan, apalagi masih tetap melakukan itu, dapat ancaman seperti ini. Jika saudara tetap melakukan itu, saya katakan itu kasih karunia. Istri-istri tetap buat kopi untuk suaminya. Tetap memberi makan tepat waktu pada suami dan anak-anaknya. Tetap masih cuci pakaian, setrika, menyimpan urus di dalam rumah dan melayani semua orang di dalam rumah dengan baik. Tanpa pernah berhenti. Meskipun di bawah tekanan, meskipun di bawah ancaman, meskipun di bawah penderitaan, tetapi tetap melakukan hal yang baik, itu yang disebut kasih karunia. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau kita melakukan sesuatu dan itu yang gampang, sederhana, dan yang mudah-mudah saja, belum tentu disebut kasih karunia. Jadi yang masuk di dalam kategori kasih karunia adalah orang yang hidup di bawah tekanan dan penderitaan dan kesusahan dan kekurangan, tapi dia tetap berkomitmen untuk melakukan hal yang baik, itu adalah kasih karunia. Perhatikan para rasul, diancam untuk berbicara dalam nama Yesus. Mereka tetap melakukannya. Diancam bagaimanapun, tetap mereka pergi ke bait Allah berdiri dengan melakukan hal yang sama. Mereka gembira dan bahagia karena penderitaan dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita belajar dari pengalaman para rasul ini. Jika sampai dengan hari ini kita masih tetap menjadi orang baik. Dengarkan baik-baik. Jika sampai hari ini kita masih tetap dipandang menjadi orang yang baik, itu adalah kasih karunia. Meskipun Anda dan saya hidup di bawah tekanan, tapi masih tetap setia melakukan hal yang baik dan yang benar, itu kasih karunia. Saudara dapat sedikit, saudara tetap setia. Saudara yang dapat kekurangan, saudara tetap setia. Saudara yang dulu melayani, tetap saudara melakukan pelayanan tanpa diperhatikan orang. Tanpa mendapatkan apa-apa, tanpa mendapatkan jasa atau imbalan lebih daripada apa yang saudara harapkan. Tapi saudara masih tetap melakukan hal yang baik. Itu disebut kasih karunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu rumah tangga perhatikan baik-baik. Kalau saudara tetap masih melayani anak-anak saudara dan suami saudara, meskipun di dalam rumah saudara mendapat tekanan, kalau saudara masih setia melakukannya, itu disebut kasih karunia. Sebab engkau ditentukan Tuhan untuk melakukan hal yang baik kepada keluarga. Kalau engkau melakukannya bagi orang lain dan orang lain tidak berterima kasih kepada saudara, kalau engkau melakukannya bagi orang lain dan orang lain tidak memberikan penghargaan bagi saudara, tapi saudara tetap berkomitmen untuk melakukannya, saya sebut itu adalah kasih karunia. Jadi kasih karunia, orang yang baik mengerti
bahwa yang namanya kasih karunia, dia tetap akan melakukannya. Yesus juga pernah berkata demikian, "Ya Bapakku, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan." Saudara, dalam penderitaan, dalam penganiayaan, dalam penyiksaan di atas kayu salib, masih melepaskan kebaikan, pengampunan, mengampuni musuh, mengampuni orang jahat di atas kayu salib. Berkata kepada yang jahat di sebelahnya, "Hari ini engkau dengan aku bersama-sama dalam Firdaus." Sampai digantung masih tetap melakukan hal yang baik dan benar. Saya bertanya bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita di dalam tekanan dan penderitaan, dalam aniaya, pertanyaan saya, saudara masih tetap melakukan untuk Tuhan? Kalau saudara lakukan dengan saya, kita lakukan bagi diri kita dan untuk nama kita, kita akan berhenti. Tapi kalau kita melihat bahwa ini sebuah visi dan misi, ini sebuah panggilan yang diamanatkan Tuhan kepada saya dan saudara, kita akan setia untuk melakukannya. Meskipun di mata orang lain kita terhina, meskipun di mata orang lain kita tidak dihargai, meskipun dalam pandangan orang lain kita dibuang, meskipun dalam pandangan orang lain kita tetap disalahkan. Kalau saudara tetap melakukan hal yang benar, itu adalah kasih karunia. Saya akan tutup dengan sebuah kisah. Di sebuah daerah ada kisah seorang pendeta dengan pembantu rumah tangga. Bahwa ada seorang pembantu rumah tangga yang bekerja di dalam rumah seorang gembala. Tapi singkat cerita, pada waktu tertentu pembantu rumah tangga ini mengandung dan kemudian ditutupi kandungannya di dalam rumah sampai kandungannya besar dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kemudian anggota gereja semua mengetahui hal itu dan kemudian ada sidang gereja untuk menyidang wanita ini. Dan ketika sidang itu bertanya kepada perempuan ini, "Engkau bekerja di dalam rumah pendeta, di dalam rumah gembala, dan engkau hamil dan melahirkan seorang anak, bayi. Mereka bertanya, siapa yang menghamilimu? Coba sebutkan namanya, karena anakmu lahir tanpa seorang ayah." Dan wanita itu membisu tanpa berkata apa-apa. Mereka terus bertanya kepadanya dan dia tetap diam dan tidak berbicara. Dan akhirnya pendeta itu maju dan berkata, "Saya yang menghamili dia." Semua orang kaget dan terkejut. Heran. Wow. Karena pembantu ini sendiri dengan pendeta dan keluarganya di dalam rumah. Dan pendeta itu memberikan pengakuan dan kemudian sidang menjatuhkan sanksi. Nama baik tentu menjadi rusak. Rasa malu dengan segala sesuatu bercampur bermacam-macam dipikul oleh Bapak Pendeta itu. Dan kemudian resikonya menjalani disiplin. Disiplin dan dikeluarkan, dipecat dari jabatan dan pelayanan gereja Tuhan. Dan pendeta itu pergi dengan membawa anak bayi itu. Dan ibu anak itu menghilang tanpa bekas. Ibu anak itu menghilang dan entah kemana dia pergi. Dan pendeta itu dan meninggalkan bayi itu di rumah pendeta. Dan pendeta itu karena dipecat, dia membawa bayi itu dan pergi. Memelihara bayi itu menjadi pengemis. Di pasar-pasar dia meminta makanan, dia mengumpulkan sampah dan menjualnya. Dan hanya untuk beli susu untuk membesarkan bayi ini. Berjalan selang beberapa tahun kemudian, ibu anak ini kembali ke gereja yang sama. Dan membuat pengakuan bahwa yang menghamili saya itu keponakan saya. Yang pada waktu itu datang ke dalam rumah ini, Pak Pendeta dan Ibu semua tidak tahu. Dan kami berhubungan dan keponakan saya melakukan hubungan dengan saya. Itu yang menyebabkan saya hamil. Setelah pengakuan itu diceritakan, kemudian sidang
memanggil kembali, mencari pendeta itu dan membawanya kembali. Dan mereka bertanya kepadanya, "Bapak, kenapa sampai Bapak mengambil risiko untuk menghancurkan reputasi dan nama baik Bapak, bahkan pelayanan?" Dia bilang, "Saya mengambil risiko itu dalam sebuah tekanan dan penderitaan. Hanya untuk mendapatkan 2 jiwa, yaitu anak ini dan ibunya. Supaya mereka tidak dihukum mati oleh masa. Karena itu aib, tentu hukumannya adalah hukuman mati." Jadi seorang anak diselamatkan dan juga seorang ibu kembali dengan pengakuan dan bertobat dan menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Itulah sebuah pelayanan yang disebut kasih karunia. Jadi kalau Pak Pendeta mengambil risiko seperti itu yang disebut kasih karunia. Rela menderita untuk menyelamatkan orang lain. Rela melepaskan reputasinya dan kehilangan nama baik dan semua demi menyelamatkan orang lain. Saya memahami itu, bahwa Kristus juga dianiaya tanpa ada kesalahan, tapi menderita buat saudara dan saya, supaya kita bisa temukan jalan yang baik, jalan yang benar, dan Tuhan menolong kita semua. Jadi mari kita memilih untuk tetap mempertahankan kasih karunia. Di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang merasa bahwa saudara memiliki kasih karunia, pelihara itu, tetap lakukan itu. Karena disitulah Tuhan menemukan saudara. Bahkan saudara menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk sebuah pesan yang malam ini dilepaskan. Bahwa kasih karunia itu mengalahkan ancaman. Kasih karunia itu mengalahkan segala-galanya. Kasih karunia itu lebih dari segala sesuatu yang kami punya. Karena itu jika kami mendapatkannya, itu adalah anugerah daripada Tuhan. Tuhan memberikan dan mempercayakannya kepada kami bukan karena kami baik, bukan karena kami hebat, bukan karena kami mampu, bukan karena kelebihan kami, tidak. Tapi itu adalah pemberian cuma-cuma kepada kami untuk menanggungnya, supaya namamu diceritakan di mana-mana, kasihmu diceritakan kemana-mana, kebaikanmu diceritakan kemana-mana. Dan orang mendapatkannya sehingga orang diberkati. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.